Di sore hari tanggal 7 April tahun 2013, Kepolisian Daerah Kota Zumadian, Provinsi Henan, menerima laporan adanya sebuah koper berwarna merah yang mencurigakan di salah satu lokasi konstruksi. Pelapor yang juga merupakan pekerja konstruksi itu awalnya sedang mengeruk tanah. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah koper terbungkus plastik dengan aroma menyengat. Karena penasaran ia pun mendekati koper tersebut. Betapa kagetnya pekerja itu saat ia melihat rambut terurai keluar dari dalam koper. Selain itu, ia juga melihat sebuah pakaian dalam wanita dalam koper tersebut. Merasa ada yang tak beres, akhirnya ia pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Mendengar laporan tersebut, pihak kepolisian pun segera menuju lokasi konstruksi. Sesampainya di lokasi, polisi langsung memeriksa koper tersebut. Benar saja saat dibuka mereka menemukan potongan tubuh manusia dalam koper itu. Namun di dalamnya kepolisian hanya menemukan bagian torso saja. Forensik kemudian memeriksa tubuh itu dengan teliti. Sampai akhirnya laporan mengkonfirmasi kalau tubuh tersebut berjenis kelamin wanita yang berusia sekitar 30 tahun. Waktu meninggal diperkirakan sudah sekitar 3-5 tahun yang lalu. Ia juga diketahui memiliki tinggi sekitar 168 cm. Penyebab kematian adalah karena luka sayatan pada bagian leher. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dengan lebih seksama. Mereka lalu menemukan sebuah tato bertuliskan pinus dalam bahasa Cina di sekitar lengan tubuh tersebut. Tak lupa kepolisian juga melakukan pemeriksaan DNA dari tubuh wanita tersebut, namun tak menemukan petunjuk berarti. Mereka pun masih kesulitan untuk mengetahui identitas jasad tersebut. Apalagi waktu meninggal yang diperkirakan sudah bertahun-tahun membuat penyelidikan semakin sulit. Polisi kemudian mencoba memeriksa barang bukti, yakni sebuah karung. Di karung tersebut mereka menemukan sebuah tulisan Dingfu. Polisi kemudian mencari tahu apa yang dimaksud dengan kata Dingfu itu. Mereka akhirnya menemukan kalau Dingfu merupakan nama sebuah pabrik yang memproduksi karung asal Tianjin. Polisi pun segera menuju Tianjin untuk melakukan investigasi. Sesampainya di Tianjin, polisi berhasil menemukan pabrik yang bernama Dingfu. Untungnya pimpinan pabrik tersebut sangat kooperatif dengan pihak kepolisian. Polisi lalu menanyakan apa ada seorang wanita dengan tato bertuliskan pinus yang dulu pernah bekerja di pabrik tersebut. Polisi juga menanyakan hal yang sama kepada beberapa pekerja di sana. Mereka kemudian mendapati kalau seorang wanita mengaku merupakan teman dari korban. Ia mengatakan kalau korban bernama Liu Tianjun yang juga sering dipanggil Xiao Li. Xiao Li diketahui berumur 41 tahun yang juga sudah memiliki suami dan anak. Karena sering cekcok dengan suami, akhirnya di tahun 2004, Xiao Li kabur dari rumahnya dan memilih untuk bekerja di salah satu panti pijat di kota Zumadian. Tak lama kemudian akhirnya ia bekerja di pabrik bernama Dingfu tersebut. Menurut keterangan para saksi, saat itu Xiao Li diketahui telah tinggal serumah dengan seorang pria yang bernama Xiao Quan. Quan sendiri merupakan seorang pria berumur 43 tahun. Ia juga pernah 2 kali masuk penjara karena kasus pencurian. Setelah beberapa saat, para pekerja baru mengetahui kalau Kuan ternyata sudah memiliki seorang istri. Meski begitu, mereka berdua tak sungkan untuk tetap menunjukkan kemesraannya dengan selalu berangkat ke pabrik bersama. Namun di satu waktu, Kuan terlihat berangkat sendiri tanpa ditemani Xiao Li. Awalnya para pekerja menganggap hubungan mereka telah berakhir. Namun para pekerja menjadi curiga saat Xiao Li tidak kunjung bekerja. Mereka pun menanyakan keberadaan Xiao Li kepada Kuan. Saat itu Kuan hanya menjawab kalau Xiao Li telah menikah. Tentu dengan keterangan ini membuat polisi sangat mencurigai pria bernama Kuan itu. Mereka kemudian mencari keberadaan Kuan dan berhasil menemukannya saat ia berada di apartemennya. Polisi menanyakan keberadaan Xiao Li kepadanya, namun awalnya ia mengaku kalau tak mengenal wanita bernama Xiao Li. Polisi yang mengetahui Kuan telah berbohong itu langsung membawanya ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Rupanya interogasi Kuan berjalan alot karena ia terus-terusan membantah telah mengenal Xiao Li. Sampai akhirnya sekitar 8 jam kemudian mental Kuan pun menyerah dan mengaku kalau memang dia telah membunuh Xiao Li. Dalam interogasi itu Kuan diketahui menyebut kalau seorang wanita bernama Liu Xiaohong juga terlibat dalam pembunuhan Xiao Li. Menurut keterangan Kuan, Liu merupakan salah satu wanita simpanannya selain Xiao Li. Berkat keterangan dari Kuan, akhirnya polisi menemukan keberadaan Liu. Saat pertama polisi datang, Liu terlihat sangat ketakutan dan mengatakan kalau ia telah ditipu oleh Kuan.
Liu juga mengaku kalau ia tak membunuh Xiaoli. Walau begitu, polisi tetap membawa Liu ke kantor polisi untuk melakukan interogasi. Tak butuh waktu lama, akhirnya Liu pun menceritakan kejadian pembunuhan Xiaoli. Awalnya Liu mengaku tak mengetahui tentang status Kuan yang sudah memiliki seorang istri dan anak. Liu pun saat itu juga dalam kondisi sudah mempunyai seorang suami. Bahkan saking cintanya, Liu sampai nekat untuk menceraikan suaminya dan juga sempat mengandung anak buah hubungannya dengan Kuan, walau akhirnya Kuan meminta Liu untuk menggugurkannya. Hal itu tak membuat cinta Liu kepada Kuan berkurang. Ia malah diketahui ingin mengajak Kuan untuk segera menikahinya. Namun tentunya permintaan Liu itu tak bisa disanggupi oleh Kuan karena statusnya yang sudah menikah. Sejak saat itu Liu mulai berpikir tentang masa depan hubungan yang ia jalani bersama Kuan. Lagi-lagi karena rasa cintanya yang besar kepada Kuan, ia kemudian memutuskan untuk tak lagi menuntut Kuan untuk menikahinya dan tetap mau menjadi wanita simpanan Kuan. Tapi di satu waktu Liu mengetahui kalau Kuan ternyata memiliki wanita simpanan lainnya yang bernama Xiaoli. Xiaoli pun juga baru tahu kalau Kuan memiliki wanita selain dirinya. Karena karakter Xiaoli yang memang keras, di satu waktu ia tiba-tiba menemui Liu di tokonya dan mencoba mengancamnya dengan mulai melempar barang-barang milik Liu. Liu tentu kaget dengan sikap kasar yang ditunjukkan oleh Xiaoli itu. Ia kemudian melawan Xiaoli. Mereka terlibat perkelahian hebat dan saling menjambak rambut, saling pukul dan juga saling tendang satu sama lain. Pertengkaran itu begitu hebat sampai-sampai tetangga harus menghentikan kedua wanita tersebut. Liu pun merasa malu kepada tetangga, karena saat itu pertengkaran itu terjadi di toko miliknya. Tak sampai di situ, tepat sebelum Xiaoli pergi, ia sempat melontarkan sebuah ancaman kepada Liu. Xiaoli mengancam kalau Liu tak segera memutuskan hubungannya dengan Kuan, ia akan terus menghajarnya habis-habisan. Ancaman itu membuat hati Liu semakin terbakar. Liu tentu merasa tak terima untuk melepas Kuan begitu saja, setelah banyak hal yang sudah ia korbankan. Liu kemudian menemui Kuan untuk menceritakan kejadian tersebut. Namun Kuan terkesan tak peduli dengan apa yang Liu alami. Ia malah terkesan bangga karena diperebutkan oleh dua wanita cantik. Anehnya setelah mendengar reaksi dari Kuan itu, Liu malah menjadi tak begitu emosional. Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Xiaoli. Saat itu Kuan menemuinya dan mengatakan agar ia tak lagi berbuat kasar kepada Liu. Selain itu Kuan juga mengatakan kalau lebih baik Xiaoli dan Liu rukun dan terus berdampingan untuk menemaninya. Perkataan konyol dari Kuan tersebut membuat emosi Xiaoli semakin tak terkendali. Xiaoli lalu mengancam Kuan jika ia tak segera meninggalkan Liu, ia akan mempermalukan Kuan dengan membuka tentang hubungan terlarangnya kepada teman-teman Kuan. Mendengar hal itu tak membuat Kuan emosi. Ia mencoba terlihat biasa saja di depan Xiaoli, namun nyatanya Kuan merencanakan hal yang keji kepada Xiaoli. Ia berniat untuk membunuh Xiaoli. Ia lalu mengatakan niatnya itu kepada Liu. Liu yang saat itu dalam kondisi benci setengah mati kepada Xiaoli pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan ajakan Kuan. Mereka lalu menyusun sebuah rencana. Di satu hari Kuan mengajak Xiaoli untuk sama-sama bertemu dengan Liu guna membahas hubungan mereka. Kuan mengatakan kalau akan lebih baik untuk ketiganya bisa duduk bersama. Kuan juga memastikan kalau ia juga akan memutuskan hubungannya dengan Liu dan tetap melanjutkan hubungannya dengan Xiaoli. Mendengar hal itu membuat Xiaoli pun merasa senang. Ia setuju untuk ketiganya bertemu. Mereka kemudian menemui Liu di tokonya. Di sana ketiga orang tersebut terlihat sangat akrab satu sama lain. Mereka menikmati malam dengan merokok, makan dan juga minum minuman keras. Suasana terlihat begitu harmonis. Sampai akhirnya mereka bertiga benar-benar mabuk berat dan tertidur. Di tengah malam Kuan pun bangun. Ia kemudian mencoba membangunkan Liu agar segera beraksi. Namun Liu saat itu menolak karena tak mempunyai keberanian untuk membunuh Xiaoli. Dengan kondisi yang sudah kepepet, akhirnya Kuan pun melakukan pembunuhan itu sendiri. Ia kemudian menikam Xiaoli hingga meninggal dunia. Tentu saat itu Kuan merasa khawatir dengan keberadaan Liu di sana. Liu adalah satu-satunya orang yang mengetahui pembunuhan ini. Kuan berpikir akan terlalu beresiko jika membiarkan Liu tak melakukan apapun. Ia lalu mencoba memperdaya Liu dengan mengatakan kalau tugas Liu hanya membuang bagian bawah dari tubuh Xiaoli, sedangkan Kuan akan membuang tubuh bagian atasnya. Liu pun terjebak dan menyetujui rencana Kuan itu. Liu mengaku selalu merasa ketakutan setelah membuang tubuh Xiaoli. Ia bahkan sering bermimpi kalau Kuan akan melakukan hal yang sama kepadanya.
Setelah kejadian itu, hubungannya dengan Kwon pun menjadi tak lagi sama. Mereka lebih sering bertengkar sampai akhirnya sepakat untuk berpisah. Namun sebelum berpisah mereka sudah berjanji untuk melaporkan pembunuhan Xiaoli kepada kepolisian. Setelah interogasi itu, Liu kemudian memandu kepolisian untuk menunjukkan di mana ia membuang tubuh bagian bawah dari Xiaoli. Mereka pun akhirnya menemukannya dalam kondisi yang tak berbentuk. Pada akhirnya pengadilan memutuskan menghukum Liu dengan penjara selama 10 tahun. Sedangkan Kwon mendapat hukuman mati karena telah membunuh Xiaoli dengan keji. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah cinta segitiga ini? Share di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Bye.